channel BGR Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan membahas atau menjelaskan tentang ketidaksamaan rasional. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa seperti biasa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Untuk materi ketidaksamaan rasional itu terdapat di kelas 10 matematika wajib semester 1. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kakak sudah menjelaskan mengenai materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kakak akan membahas mengenai ketidaksamaan rasional satu variabel. Nah, jadi ketidaksamaan rasional itu merupakan suatu pernyataan yang dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Nah, namun di sana ada yang namanya rasional. Nah, rasional sendiri bisa kita artikan itu sebagai, bisa kita rubah dalam bentuk A per B, seperti itu. Atau bisa juga disebut sebagai rasional itu adalah bentuk pecahan, di mana ada pembilang dan ada penyebut. Nah, itu ya. Oke, kita langsung aja. Untuk lebih jelasnya akan kakak jelaskan. Ini ketidaksamaan rasional. Kalau kita melihat secara bentuk umum, nih bentuk umum atau BU ya, bentuk umum BU. Karena rasional itu berbentuk pecahan, maka ada suatu fungsi fx per dibagi fungsi gx. Nah, itu boleh lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari ketidaksamaan rasional. Kita selidiki yang dimaksud rasional itu ini fx per gx, adanya penyebut dan adanya pembilang, baik itu suatu bilangan ataupun suatu fungsi, gitu ya. Kemudian yang namanya ketidaksamaan, nah di sini tuh ada tandanya itu selain lebih dari atau sama dengan, ada juga kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Nah, jadi tanda-tanda yang sudah kakak sebutkan itu akan digunakan di ketidaksamaan. Nah, di sini di dalam bentuk umum, di sini ada syarat bahwa syaratnya itu si gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika si gx-nya 0, sehingga si penyebut dibagi 0 itu tidak akan mungkin terjadi atau tak terdefinisi. Nah, untuk menghindari tak terdefinisi itu, maka wajib untuk si gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Oke, kita contoh kak, boleh. Ini contoh soal. Kasih batas dulu ya. Misalkan nih, kakak sudah menyiapkan contoh soal di buku paket ya. Contoh, nah, x dikurangi 7 per x kurangi 5, x dikurangi 7 per x dikurangi 5 itu lebih dari sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya, kalau misalkan si ketidaksamaan rasionalnya sudah menyerupai bentuk umum seperti ini, di mana luas kanannya sudah 0, maka langkah yang harus kalian lakukan di langkah-langkah itu kakak tulis di sini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kalian harus cari x pembuat 0 dari 0. Ini tergantung ya. Kalau misalkan variabelnya x, berarti kalian cari x pembuat 0. Tapi kalau variabelnya di sini t, berarti kalian harus cari t pembuat 0, begitu ya. Maka sama itu cari x pembuat 0. Nah, gitu. Itu langkah pertama. Oke, baik dari si pembilang maupun dari si penyebut. Maka kita nih uraikan
dari pembilang dulu, X dicurangi 7, artinya cari X pembuat 0 itu harus sama dengan 0. Tuh, maka ini sama dengan 0. Sehingga X didapat 7. Kemudian kita cari lagi dari X pembuat 0 penyebut. Maka ini X dicurangi 5 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 5. Kita kasih kotak K boleh, ini juga kasih kotak K boleh. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah yang kedua, setelah kita cari X pembuat 0, kemudian kita akan apa? Buat garis bilangan. Buat garis bilangan. Nah, itu. Buat garis bilangan. Nah, maka kita buat di sini garis bilangan. Oke. Kemudian kita tuliskan nih XX yang sudah kita ketahui. Oke, di sini ada yang namanya selang, ini 5 ya. Oke, ini 7. Oke. Kakak akan jelaskan. Di dalam pertidaksamaan rasional itu ada yang namanya selang penuh dan selang kosong. Kalau selang penuh ini, nah ini namanya selang penuh. Selang penuh atau isi. Selang penuh ini digunakan jika kalian menemukan permasalahannya ada ini lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Nah, yang di bawahnya ada atau sama dengan berarti menandakan dia itu selangnya penuh. Sebaliknya, kalau kalian menemukan selangnya kosong seperti ini, maka dia itu selangnya apa? Iya, ini selangnya kosong. Nah, bisa lebih dari atau kurang dari, tidak ada sama dengan begitu. Karena di permasalahan ini ada atau sama dengan, maka di sini keduanya itu selangnya 5, selangnya penuh kosong. Nanti kita cek lagi 7, oke jelas 7 itu penuh. Kalau 5 itu harus selalu kosong. Jadi si penyebut itu harus selangnya itu walaupun permasalahannya penuh, tetap si penyebut itu harus selalu kosong. Nah, ini itu harus selalu kosong. Nah, begitu ya. Selangnya kosong. Kenapa demikian? Karena tadi syaratnya bahwa si GX itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan si 5 ini selangnya penuh, otomatis si 5 ini termasuk ini ke bawah, termasuk himpunan penyelesaiannya si 5. Ya toh? Kalau misalkan ini X lebih dari 5. Nah, maka dia itu bisa juga ditulis secara terurut itu 6, 7 dan positif hingga. Kemudian kalau X lebih dari atau sama dengan 5, maka himpunan penyelesaiannya atau kita tulis secara himpunan berurutan itu 5, 6 dan seterusnya. Nah, 5-nya ke bawah kalau ada sama dengan. Nah, kalau misalkan di sini selangnya penuh berarti ke bawah kan? Otomatis nanti ketika dimasukkan ke sini 5 dicurangi 5 0. Nah, tadi syaratnya apa? Tidak boleh 0. Maka dari itu walaupun permasalahannya di sini lebih dari atau sama dengan, tetap yang menjadi penyebut itu pasti selangnya selalu kosong. Begitu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian setelah kalian menggambar garis bilangan, maka selanjutnya yaitu apa? Tentukan tanda daerah. Tentukan tanda daerah. Nah, maksudnya tanda daerah nih. Ini ada daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Nah, jadi dari suatu garis bilangan kita masukkan X5 dan 7, dia itu membagi 3 daerah, gitu ya, membagi 3 daerah. Nah, kita harus ketahui dulu daerah 1, 2, 3 itu positif atau negatif. Caranya kalian tengok nih soalnya yang atas biar cepat. Ini kan X-nya positif, ya toh? Yang bawahnya positif. Nah, positif dibagi positif, hasilnya positif. Nah, maka daerah yang paling kanan itu pasti positif. Nah, berarti kanan ini berarti ini positif. Selang-seling
Nah, selang-seling ngaclok atau ngaclok lompat ya. Lompat berarti negatif gitu ya. Habis negatif selang-seling lagi, loncat lagi positif. Nah, jadi daerah 1 positif, daerah 2 negatif, dan daerah 3 positif. Itu cara penentuan tanda daerah. Nah, kemudian yang keempat, langkah selanjutnya itu adalah apa? Tentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti ini tentukan himpunan penyelesaiannya, atau bisa disingkat dengan HP, bukan handphone, tapi himpunan penyelesaian. Nah, caranya kita tengok lagi soalnya itu tandanya apa nih, yang ini. Nah, ternyata kalau lebih dari dia itu ke daerah yang positif. Kalau lebih dari berarti dia itu ke daerah yang positif. Kalau kurang dari berarti dia itu ke daerah yang negatif begitu. Berarti sin positif 5 dia itu ke daerah yang positif. Sedangkan 7 ke positif juga sama. Nah, begitu. Jadi himpunan penyelesaian itu bisa kita tulis HP, oke, kita garis lagi. Himpunan penyelesaian. Nah, ini juga harus kalian ketahui, harus kalian ingat-ingat lagi cara penulisan himpunan penyelesaian secara notasi. Ini kan si 5 itu dia itu arahnya ke kiri. Otomatis si X dulunya X kurang dari selangnya penuh kosong. Kenapa kurang dari? Karena dia itu ke kiri. Kurang dari berapa? Kurang dari 5. Kemudian ada loncatan, ada jarak, berarti ini atau X-nya. Nah, lihat 7 ke kanan, berarti kalau ke kanan itu lebih dari. Lihat selangnya penuh kosong, penuh K, berarti ini atau sama dengan berapa? Yogi bro, 7. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan rasional X dikurangi 7 dibagi X dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan 0, itu hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 5 atau X lebih dari sama dengan 7. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya yang masih mudah. Contoh lagi boleh. Contoh soal yang kedua. Contoh 2, oke. Ini contoh 1 ya toh. Oke, di sini kakak sudah siapkan 2 per T ditambah 3. 2 per T ditambah 3 kurang dari sama dengan 3 per T. Oke. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Caranya sama, keempat langkah ini kalian harus kuasai. Nah, yang pertama, usahakan ruas sebelah kanan itu harus 0. Gitu ya. Kita tengok apakah ruas sebelah kanan sudah 0? Belum. Tapi ruas kanan itu 3 per T. Nah, caranya gimana? Kita pindahkan si 3 per T ke kiri, maka kita peroleh 2 per T ditambah 3. Pindah dicurangi 3 per T itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, setelah itu sebelum kita mencari T pembuat 0, kita harus operasikan dulu si 2 per T ditambah 3 dengan 3 per T. Caranya seperti apa? Nih, caranya seperti ini. Atas kali bawah, bawah kali atas, kemudian bawah kali bawah. Itu cara cepat penjumlahan pecahan. Bukan kali silang ya, bukan dikali silang, tapi itu adalah cara cepat untuk pengoperasian penjumlahan pada pecahan. 2 kali T berarti 2 T. T ditambah 3 dikali 3, ini min 3 berarti min 3, ini min. Ini min 3. Nah, dikurangi 3 kan? Berarti T dikali min 3, min 3T. 3 dikali min 3, min 9. Dibagi, nah, sudah atas kali bawah, bawah kali atas, kemudian ke bawah kali bawah. T dikali dalam kurung T ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kita operasikan dulu yang bisa dioperasikan yang mana? Ini berarti min T dicurangi 9 per T dikali dalam kurung T ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, itu ya. Nah, kemudian cara selanjutnya baru kita cari T pembuat 0 dari si pembilang dulu nih. Dari sini min T
kurang 9 sama dengan 0. Min T sama dengan 9, maka T sama dengan negatif 9. Kita kunci dulu, ya toh? Kasih kotak boleh. Kemudian kita cari T proporsional dari si penyebut. T kali kurung T ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kita uraikan T dikali T berarti T kuadrat ditambah 3T itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Berarti di sini ada persamaan kuadrat. Kita faktorkan sama dengan 0. Min T. Berapa kali berapa? Itu hasilnya 0. Kalau dijumlah 3. Yuk, bro. Berarti positif 3 dikali positif 0 atau positif 0 dikali 0. 3 kali 0 itu hasilnya 0. Kalau dijumlah itu hasilnya di positif 3. Nah, bagi adik-adik yang belum paham cara pembentukan bisa ditengok di video pembelajaran sebelumnya di channel PGD ya. Nah, maka kita peroleh di sini T sama dengan negatif 3 atau T sama dengan 0. Nah, kita kunci ini 3. Nah, ini rada banyak ya, T-nya ada 3. Nah, kemudian kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan di sini ya. Garis bilangan. Oke. Di sini ingat si pembilang tetap selanjutnya lihat dari soal si penyebutnya itu pasti selalu kosong. Berapa aja nih? Negatif 9, negatif 3, 0. Berarti ini negatif 9, negatif 3 sama 0. Oke. Kita lihat negatif 9 itu kosong selangnya. Oke, di sini selangnya adalah penuh karena dia itu sebagai pembilang. Kalau ini kosong berarti ini penuh. Nah, kemudian kalian tentukan tanda daerah pada garis bilangan. Nah, kalau tadi ada 2x berarti ada 3 daerah. Kalau sekarang itu ada 3x maka ada 4 daerah. Caranya harus cara biasa, nggak bisa seperti ini langsung ya, karena itu berbahaya ya. Kalau bisa langsung seperti ini syaratnya x-nya itu ada 2. Kalau ada 3, cara biasa aja menggunakan cabin cara biasa. Caranya itu kalian pilih dari pilih bilangan yang paling mudah disubstitusi. Kira-kira berapa? Iya, bro, 0. Karena di sini 0 ada, jadi nggak bisa kita substitusi 0 gitu ya. Selain 0, 10 bisa juga. Kenapa 10? Karena kalau kita mengalihkan suatu bilangan dengan 10 tanpa kita potret, pasti kita sudah bisa menemukan hasilnya. Betul nggak? Iya. Kita ambil 10, kira-kira 10 itu ada di sini kan? Nah, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Nah, kita ambil 10. 10 itu ada di daerah yang keempat. Kan kalau ambil 1 boleh nggak? Satu juga boleh di sini. Kalau 1 itu tetap juga di sini kan? 1 juga boleh di sana. Substitusi. Gitu ya. Boleh 1, boleh 10. Tapi di sini kakak ambil yang 10 aja. Kemudian kita substitusi 10 ini ke sini nih. Nih, ke sini. Negatif 10 dikurangi 9. Negatif ketemu negatif berarti nambah negatifnya. Negatif 10 berarti negatif 19. Berarti di sini negatif 19. Di sini kita itu bukan mencari hasilnya, tapi kita itu mencari negatif atau positif gitu ya, bukan mencari hasil bilangannya. Begitu. Maka ini ini kan 10 tambah 3 13 tambah 10 130. Ini negatif, ini positif. Negatif ketemu positif, yuk bro, negatif. Berarti yang paling kanan ini, yang daerah bukan paling kanan. Daerah yang ada 10-nya, itu di daerah 4, pasti dia itu daerahnya negatif. Karena ketika disubstitusi ke sini, itu hasilnya negatif. Ya, kita menentukan tanda daerahnya saja, bukan hasil 19/130, bukan. Maka langsung ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, setelah itu kita akan menentukan daerahnya. Caranya kita tengok. Nah, soalnya apa ini? Nah, ini soalnya. B itu berarti kurang kali ke daerah yang negatif.
negatif. Nah, maka si negatif 9 ini ke sini. Yoi bro, nah ke sana. Negatif 3 ke negatif, ya negatif 3 ke negatif 2 ke sini bro. Yoi. Nah, gitu. Kemudian si 10 juga ke negatif mana? Si 10 si 0 sorry ya, itu 0 ke negatif berarti ke ini bro. Oke, coba daerah yang paling banyak diarsir atau dilalui jalur itu yang mana aja? Ini yang ini 2 ya, sama yang ini juga 2. Nah, begitu. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan nih negatif 9 kurang dari sama dengan karena salahnya penuh. Nah, ini X kurang dari negatif 3 spasi, ini spasi berarti atau nah X, nah kalau ada 1 berarti X lebih dari X kurang dari kalau 1. Tapi kalau X nya dihimpit nih di tengah-tengah maka gini bentuknya. Nah, seperti ini. Dipelajari lagi ya di pertidaksamaan di pertidaksamaan kuadrat atau apapun itu. Yang jelas materi pertidaksamaan kalian selalu membuat suatu garis bilangan ya, dan cara menentukan himpunan penyelesaiannya silahkan kalian pelajari lagi, ada di video pembelajaran sebelumnya di channel BGR. Kemudian X ke kanan berarti lebih dari, nah begitu, lebih dari berapa? 0, bukan 10 tapi 0 yang X nya 0. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari 2 per T tambah 3 kurang dari atau sama dengan 3 per T itu adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 9 dan X kurang dari negatif 3 atau X nya itu harus lebih dari 0. Nah, itulah cara atau langkah untuk mengerjakan permasalahan pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, artinya satu variabel kakak berupa ya, jadi dia itu mempunyai hanya satu variabel saja. Di sini variabel T, berarti T aja tanpa ada Q, ada R gitu ya. Nah, mungkin itulah ya solusi untuk permasalahan pertidaksamaan rasional. Nah, bagi kalian yang mau melatih kemampuan kalian dalam materi pertidaksamaan rasional, nih soalnya ada di sini. Silakan kalian kerjakan, khususnya kok siswa-siswi yang sekolah di Semanam Cimahi. Kalian kerjakan di buku catatannya, kemudian difoto dan kirim ke Google Classroom, karena itu merupakan sebagai penilaian untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Segitu aja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.